Hari ini saya punya cerita yang sangat luar biasa ya teman-teman, yang dimana datangnya dari seorang Habib dan juga dari muhibbinnya Habib. Habib dan muhibbinnya memang tidak pernah sinkron kadang-kadang, cuman ketika mereka sinkron aneh dan unik. Dan salah satunya di video ini, yang dimana kemarin Gus Ajir sebagai muhibbin setianya Habib, karena dia muridnya seorang Habib juga, Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. jadi mau tidak mau, meskipun di depan saya dia akan mengkritik juga Habib yang begini, namun pada kenyataannya baik Habibnya sendiri atau pengikutnya sendiri melakukan kefasikan yang dia sendiri ucapkan di depan saya. Coba kita simak video-videonya. Iya betul, Anda iblis. Dah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan Iblis, Anda iblis. Dah. Kenapa? Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus, Dik. Ya. Ini Habib dinasihati oleh netizen ya mungkin ya. Ya kalau di media sosial pakai bahasa yang bagus gitu. Saya dulu ketika mereaction video khurafat Habib, ya saking jengkelnya saya teriaki Sontoloyo. Ceritanya teman-teman. Ya kadang keselio lidah nyebut orangnya Sontoloyo. Dan itu pun saya ditegur oleh beberapa asatid untuk mengurangi, kalau perlu jangan ucapkan itu lagi. Akhirnya 1 tahun belakangan saya sudah tidak mengucapkan kalimat Sontoloyo itu. Cuman dibuatlah momen ketika saya membahas seorang Habib yang buru-buru melihat Nabi bawa kitab ingin hadir di pelajaran nahunya Habib, dijadikan momen tuh untuk nyerang personal saya. Ya akhirnya terpaksa saya juga paparkan ragam ceramah Habib, bukan cuma ceramah, di momen-momen mereka mencaci maki sesama muslim. Ustaz, antum tidak tahu Ustaz, sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, Ustaz. Presiden goblok. Kalau semua guru membiarkan perilaku ini, Mas Heri, akan semakin kacau. Mari kita sebut PBB. Mas Heri berkali-kali ngomong Sontoloyo. Ya, antum akui. Sontoloyo itu kan artinya lawakan. Iya, itu diucapkan pada ulama layak. Kalau ulamanya menghina Nabi, Ulamanya menghina Nabi. Nah dulu, terlepas itu ulamanya menghina Nabi, menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdol daripada Wirita. Wahabi bangsat nih. Setan dengan Wahabi ini sama pekerjaannya. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. itu diucapkan pada ulama layak. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Said Bahar Smith. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok, anjing. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. apakah iya berani di depan saya cuma bilang fasik? Kalau di depan Habib-Habib, lanjut dulu dah. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasihatin. Nggak Saya mau. lagi nggak mau dinasihatin. Nggak Kenapa mau. emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong itu Saya setan. lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Oh, Udah. Setan itu sombong seperti Habib. Iya betul, Anda iblis. Udah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan setan. Iblis, Anda iblis. Udah. Kenapa emang? Rendah hati tidak bisa dilakukan Anda iblis. sama setan. Ya, Anda iblis. Dadah. ketawanya teman-teman. Luar biasa ketawanya ya. Dan mereka ini bukan cuma di dalam kalimat-kalimat keseharian atau kalimat-kalimat ungkapan berani mengiblis-ibliskan orang, menganjing-anjingkan orang, membabi-babikan orang sesama muslim ya. Kalau ada orang yang mengaku umat Nabi, apalagi Ustadz Kiai Habib, tidak pernah membahas tentang Palestina, itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Yang dimana Bahar Smith juga seperti itu, Habib Rizik Syihab juga begitu. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar.
otaknya jadi goblok. Anjing. Habib Fulan juga mempelacur-pelacurkan orang tua santri. Jadi kalau berbicara masalah fasik, ya Heri Pras mengaku salah sudah ketika dulu mengucapkan kalimat Sontoloyo. Cuman ketika menyaksikan ulama-ulama mereka yang mengatakan si Fulan, Ustadz Fulan anjing, Ibu Fulan pelacur. Tapi ya sudahlah, mereka kan kebanyakan punya standar ganda. Ketika dari golongan mereka yang begitu, tapi Heri Pras tidak pernah mengucapkan hal itu ya teman-teman. Saya tidak pernah menganjing-anjingkan orang. Presiden goblok. Dan ada satu video teman-teman, mereka bukan cuma hobi mengucapkan kalimat kasar kotor. Ajaran-ajaran mereka juga bisa bikin ajaran baru. Seperti ini contohnya. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab mengatakan raka'atain fi masjid Syekh Abdurrahman As-Segaf khairun minad dunya wa ma fiha. Itu 2 rakaat salat di masjid Syekh Abdurrahman As-Segaf lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi punya keutamaan ya teman-teman. Jadi masjidnya Habib ini punya keutamaan. Keutamaannya apa? Sholat di situ 2 rakaat maka lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Padahal kalau kita mau berbicara masalah sholat sunnah, bukan sholat sunnah di masjidnya Habib, tapi di masjid-masjid manapun kita kalau sholat sunnah qobliyah subuh, maka kata Nabi SAW pahalanya atau keutamaannya lebih daripada dunia dan seisinya, bukan sholat di masjidnya Habib. Rasulullah SAW bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada rumah yang kau miliki, lebih baik daripada mobil yang kau kendarai, lebih baik daripada usaha yang sedang kau kekelola, lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Tapi terkadang kita kehilangan 2 rakaat, nggak ada masalah. Jadi teman-teman, keutamaan-keutamaan yang sebenarnya ada di dalam ajaran Islam diaku-akui seolah-olah keutamaan itu pindah ke masjidnya Habib. Kalau sholat di tempat lain tidak mendapatkan keutamaan itu. Ini kan sudah termasuk kepada penipuan kepada umat. Mereka bikin-bikin sendiri fadilah, mereka bikin-bikin sendiri pahala. Bahkan mereka bikin-bikin cerita kalau kalian punya hajat 40 hajat, 70 hajat, datang ke kuburan Habib, karena di kuburan Habib itu taman-taman surga. Dan kalau kalian berdoa di sana, minta di sana, segala persoalan kalian akan selesai, akan terwujud. Bikin-bikin sendiri pahala mereka. Jadi seolah-olah agama ini ya milik mereka. Bisa seenak mereka modifikasi, rubah-rubah, bikin-bikin. Dan kita ketika mengkritik seperti ini, apa teriakan mereka teman-teman? Kita mencaci maki Habib, kita menghina Habib. Ketika kita ulang-ulang ucapan yang luar biasa seperti ini, apa yang mereka lakukan? Kita menghina. Banyak orang yang mengambil manfaat, banyak orang yang mengambil ilmu. Guru sekumpul wali Allah. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Abah guru sekumpul, di antara karomah beliau adalah apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja melihat munculnya, makanya sesuatu saja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Ya Allah, sudahlah. Karena memang mereka ini serba benar, jadi kita yang salah. Ya sudah, kita ngajak orang mikir saja. Kira-kira bagaimana dengan cerita-cerita dongeng semacam ini?